Oke, kalau minggu lalu kita belajar DTA, DTL, DITE, DITB dan semacamnya. Kita pakai metode yang ini minggu lalu ya. Kita pakai metode income statement approach. Ayo, enggak ada tempat ah? Udah keisi semua. Itu sana kosong kayaknya. Waduh, full ya. Saya bentar ya. Itu kosong. Oh. Oke, halo. Kita mulai ya. Jadi minggu lalu, kenapa disebut income statement approach? Karena akun-akun yang terlibat itu kan akun-akunnya income statement. Kita mendapatkan DTA, walaupun DTA itu bukan akun income statement ya. Tapi kita dapat DTA aja dari perbedaan apa dan apa sih? Kita bisa dapat DTA, bisa dapat DTL, itu dari perbedaan apa dan apa. Karena koreksi fiskal itu dilakukan atas laporan keuangan apa? Akuntansi dan pajak, tapi laporan keuangan yang mana? Kan ada 5 laporan keuangan. Laporan keuangan apa yang dikoreksi sehingga muncul DTA dan DTL minggu lalu? Income statement. Revenue-nya kita koreksi. Entah ada di pajak atau tidak, entah ada di akuntansi atau tidak. Expense-nya kita koreksi, entah ada di akuntansi atau entah ada di pajak atau tidak. Pokoknya intinya sudah kita koreksi pakai akun-akun yang ada di income statement. Ya. Ingat, hanya koreksi atas beda waktu. Itu yang nanti akan menimbulkan yang namanya FTA dan FDA. Kalau beda waktunya dikoreksi negatif, yang muncul adalah TA, future taxable amount. Kalau yang dikoreksi itu beda waktunya koreksi positif, future deductible amount. FTA kalau dikali tarif, itu ketemu DTL. FDA ketemu DTA. Ya kan? Itu urut-urutannya. Kalau yang income tax apa? Income tax expense gimana dapatnya? Pre-tax lalu ditambah beda tetap kalau koreksi positif, dikurangi beda tetap kalau koreksi negatif, baru dikali tarif. Kalau income tax payable, taxable income kali tarif. Gimana dapat taxable income? Pre-tax dikoreksi positif maupun negatif, baik itu beda tetap maupun beda waktu, dapat taxable income kali tarif. Tadi dapat apa? Income tax payable. Income tax expense katanya harus dipisah, CITE dan DITE. Kalau CITE itu sama dengan income tax payable. Kalau DITE itu biasanya yang muncul karena E itu kan ada di debit ya. Berarti biasanya muncul apa? Di kredit. DTL. Iya kan? Berpasangan. Tapi kalau nanti kita ketemu DTA di debit, berarti itu bukan DITE. Itu DITE di kredit, berarti istilahnya apa tuh? Deferred income tax benefit. Ingat-ingat ya, kalau DITE saldonya ada di kredit itu namanya DITB, deferred income tax benefit. Nah biasanya saling berpasangan. Tadi siapa? Gabriel baru nanya. Pokoknya kalau E kan pasangannya ada di kredit, nah kreditnya DTL. Kalau DITB itu kan ada di kredit, pasangannya di debit, berarti debitnya apa? DTA. Itu apa ya, cara les-lesan lah ya, cara cepat untuk memahami. Kalau secara konsep ya kita bisa diskusi, Anda bisa dengar recording dan semacamnya. Itu income statement approach. Oke, sekarang kita masuk asset approach dan liability approach. Apapun approach yang dipakai hasilnya harusnya nanti sama.
Yang kiri ini ketemu FTA, harusnya yang kanan FTA. Ini ketemu FDA, ini ya ketemu FDA. Kita lihat. Ya. Pre-tax financial income-nya 1M. Ya, pre-tax financial income-nya 1M. Oke. Sebentar. Terus setelah dikoreksi, ternyata taxable income-nya 990, berarti ada koreksi 10 tuh. Dicari tahu, oh ternyata perbedaannya terjadi karena adanya depreciation expense. Income statement itu depreciation expense-nya 55, sedangkan PPH 65. Kita masih pakai pendekatan yang kiri ya. Kan masih expense, betul? Okay. Kalau ini yang terjadi, berarti terjadi negatif kan koreksinya ya. Expense-nya pajak lebih besar. Kalau koreksi fiskal negatif dan penyusutan itu kita sama-sama ingat adalah beda apa? Waktu, berarti kan itu future taxable amount. Future taxable amount-nya ingat ya, istilah FTA, FDA itu pokoknya selisihnya. Ya, selisihnya. Nanti FTA, minggu lalu ada yang nanya kan, Pak FTA itu akun atau bukan? Bukan, akunnya namanya, kalau FTA berarti akunnya namanya apa? DTL. Ya udah, karena ini ada FTA 10, ya DTL-nya bisa dihitung 22% kali 10. Itu ya. Itu pendekatan income statement. Ini masih pendekatan income statement nih. Pre-tax-nya 800. Setelah direkonsiliasi ternyata taxable income 850, berarti ada koreksi 50 juta. Dicari tahu gitu ya. Dicari penyebabnya, oh ternyata ada koreksi di rent income. Income statement itu rent income-nya 50, sedangkan PPH rent income-nya 100. Ini rent income loh ya. PPH lebih besar loh ya, berarti terjadi koreksi positif. Dan rent income itu beda waktu. Oh iya, saya selalu ingatin ya, waktu belajar perpajakan sekali lagi. Kalau rent income itu terjadi atas aset bergerak, benda bergerak, itu beda waktu. Karena kenanya kan PPH pasal 23 ya. Mesin, kendaraan, itu kan kalau sewa kan kena PPH 23. Tapi kalau yang disewakan itu aset tetap, kayak tanah atau bangunan, itu beda tetap. Kenapa? Karena tanah bangunan itu sewanya kena PPH final. Ya, tarifnya 10%. Itu kalau sewa, tolong hati-hati ya. Nah ini asumsinya ini sewa harta bergerak. Selama tidak ditulis secara khusus di soal, ingat-ingat ya, itu sewa harta bergerak, berarti beda waktu. Tapi kalau di soal itu ditulis sewa tanah atau sewa bangunan, wis itu beda tetap. Karena dia kena PPH final. 10% tuh tarifnya. Oke, balik ke sini. Ternyata income-nya pajak lebih besar. Berarti kan beda waktu, koreksi positif. Koreksi positif kan FDA. FDA pasangannya DTA. Berarti kalikan aja 50 juta ini dengan 22%. Oke? Kalau sudah dapat tadi ya, FTA kalikan dengan income tax rate DTL. FDA kalikan income tax rate DTA. Itu pendekatan yang kiri, income statement approach. Kita lihat sekarang yang pendekatan aset maupun pendekatan liability. Bisa dihafal dulu. Karena so far udah 2 pertemuan ya. Kayaknya pendekatan income statement mulai nyantol. Nah ini ada lagi pendekatan aset dan juga pendekatan liability. Ini pendekatan aset nih. Kalau carrying amount-nya aset akuntansi, jadi nilai bukunya aset akuntansi lebih besar daripada nilai bukunya aset pajak, itu FTA. Situ aja diingat, berarti kebalikannya FDA. Kalau carrying amount atau nilai buku atau apa istilahnya nih, nilai tercatat asetnya akuntansi lebih besar daripada carrying amount asetnya PPH, itu
FTA. Kalau kebalikan berarti carrying amount aset pajak lebih besar dari carrying amount-nya aset akuntansi, itu FDA. Kalau sudah dari sini kan gampang dapatnya ya. Ini dapat apa tadi? Sekali lagi, kali tarif DTL, ini DTA. Kita lihat contohnya. Jadi mirip kayak ini soalnya ya. Cuma ini kan soalnya pakai income statement approach. Kita lihat kalau pakai asset approach. Perusahaan beli equipment 100. Equipment kan akunnya neraca ya. Akun aset tuh. Aset tersebut untuk laporan keuangan, untuk akuntansi, pakai garis lurus, salvage value 0, useful life-nya 5 tahun. Berarti 100 bagi 5 per tahunnya 20. Betul? Sama kayak income statement approach, tahun pertama itu menentukan kita mau ngitung dia DTL atau DTA. Karena pendekatan aset, tolong hitung dulu dong, berapa nilai bukunya aset akuntansi tahun pertama? Nilai buku. Nilai buku itu ngitungnya gimana? Cost kurangi, kalau equipment berarti cost kurangi, udah lupa ya. Untuk ngitung nilai buku aset itu gimana? Cost kurangi akumulasi kan? Tahun pertama akumulasinya berapa? Akumulasinya berapa tahun pertama? 100 bagi 5, 20. Berarti kalau 100 kurangi 20, nilai buku akuntansi berapa? Oke, simpan angka itu. Nilai buku akuntansi 80. Sudah ya? Sekarang, pajak dia kelompok 1. Kelompok 1 itu berapa tahun? 4. Berarti per tahunnya 100 bagi 4 berapa? 25. 25 itu kan depresiasi. Nah, karena ini masih tahun pertama berarti akumulasi tahun pertama ya 25. Kosnya 100 kurangi 25 berarti nilai buku pajak berapa? 75. Tadi berapa nilai buku akuntansi? Oke, yang kanan atas atau kiri bawah? Kanan atas ya. Berarti harusnya yang muncul FTA. Betul? Berapa FTA-nya? Ya kurangi aja. Berapa tadi nilai buku akuntansi? 80. Berapa nilai buku pajak? Berarti ada apa? Ada apa? FTA 5. Udah 5 kali 22% muncul apa? DTL. Itu aset approach. Ada pertanyaan? Jadi ngitung dulu expense-nya, ngitung akumulasinya, baru ngitung nilai buku. Kalau sudah dapat nilai buku, bisa bandingin yang kanan atas atau kiri bawah. Oke, itu asset approach. Silakan kalau ada pertanyaan. Coba pakai income statement approach. Coba pakai income statement approach. Ini koreksi fiskalnya positif atau negatif? Income statement approach berarti bandingkan expense-nya. Expense-nya akuntansi berapa? 20. Expense-nya pajak berapa? Oke, kan beda waktu ya. Beda waktu koreksi fiskalnya positif apa negatif tuh? Akuntansi 20, pajak 25. Negatif. Koreksi fiskal negatif beda waktu kan menimbulkan apa? FTA. 25 kurang 20 berapa? Kan sama. FTA 5 ya kan? Mau pakai pendekatan aset yang ada di depan Anda, atau Anda hitung pakai pendekatan income statement, hasilnya sama. Silakan. Ada pertanyaan? Kita coba lagi pendekatan aset ya.
Kita coba lagi pendekatan aset. Ingat, kalau pendekatan aset itu yang dicari apanya nih? Carrying amount. Jadi cost kurangi sesuatu dapat carrying amount. Kalau equipment berarti cost kurangi akumulasi penyusutan. Kalau receivable, cost kurangi untuk dapat carrying amount-nya receivable, cost kurangi AFDA, ya kan? Jadi lupa ya. Cost kurangi AFDA. Kita lihat ya. Atau ada pertanyaan dulu ini? Yang equipment. Kalau kekurangan kursi segera minta tolong Mas cleaning ya. Oke, yuk kita lihat yang receivable yuk. Nanti sambil apa? Lihat receivable, mau balik equipment monggo. Ayo kita lihat dulu. Receivable itu cost-nya 250. Ya. Receivable itu cost-nya 250. Akuntansi kan harus pakai allowance, betul ya? Ternyata akuntansi itu mencadangkan kerugian piutangnya 1% dari nilai piutang. Tolong hitung 1% dari nilai piutang berarti allowance-nya berapa? 1% dari 250 juta. 2.500.000. Berarti kalau cost-nya 250, AFDA-nya 2.500.000, berapa nilai buku piutangnya akuntansi? Betul ya, 2.500.000 ya. Berarti kan 247.500, betul ya? 250 itu cost-nya akuntansi. AFDA-nya berapa tadi? 2.500.000. Berarti 250 kurang 2.500.000 kan ketemu 247.500. Pajak seperti yang kita pelajari di perpajakan dan saya sudah jelaskan minggu lalu, pajak nggak suka allowance. Berarti BDP expense-nya pajak termasuk AFDA-nya pajak di tahun pertama adalah 0 kan? Berarti kalau cost-nya pajak itu 250, AFDA-nya 0, berarti kan nilai bukunya 250, betul? Betul ya? Yang atas nilai buku akuntansi atau komersial, yang bawah nilai buku pajak atau fiskal. Oke, kita lihat. Kanan atas atau kiri bawah? Nilai bukunya akuntansi atau pajak yang lebih besar? Nah, yang kanan atas atau kiri bawah dulu? Berarti kan bukunya pajak lebih besar ya. Berarti yang muncul FDA. Kurangi aja tuh. 2,5 itu FDA. Berarti kalau FDA kalikan tarif ketemu apa? DTA. Itu pendekatan aset. Coba pakai pendekatan income statement. Berapa BDP expense-nya akuntansi? 2.500.000. Berapa BDP expense-nya pajak? 0. Berarti koreksi fiskalnya positif apa negatif? Positif ya. Halo. BDP expense-nya akuntansi 2,5. BDP expense-nya pajak 0. Berarti koreksi positif. Kalau koreksi positif, F apa? F, D, A. Kan sama. Asset approach. Sudah 2 saya jelaskan contohnya. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Pokoknya hafalannya itu dari sini, hafalannya. Tapi hafalan ini nggak jalan kalau lupa ngitung nilai buku. Lupa ngitung carrying amount. Expense. Income statement kan isinya expense atau revenue kan? Revenue-nya pajak dengan revenue akuntansi, expense pajak dengan expense akuntansi. Contoh ya sekali lagi ya, kalau kasus ini kan pakai pendekatan aset. Yang ini kan pendekatan aset ya, betul? Ini expense atau revenue kalau ini? Kalau mau pakai income statement approach. Kok bisa revenue? Uang penyusutan
Expense kan, berarti bandingkan expense-nya pajak dengan expense-nya akuntansi. Sama kayak ini. Kerugian piutang itu kan expense, betul ya? Ya berarti bandingkan expense-nya akuntansi berapa, expense-nya pajak berapa. Harusnya hasilnya sama kayak ini. Ketemu 2,5 FDA. Yang lain? Ada? Lanjut ya. Pendekatan aset. Oke. Halo. Namanya ini ya. Namanya ini loh. Asset liability approach. Berarti bisa asset approach, bisa liability approach. Yuk kita lihat yang liability approach. Halo. Tolong dihafalin lagi nih. Kalau carrying amount liabilities-nya akuntansi lebih besar dari carrying amount liabilities-nya pajak, FDA. Sebaliknya berarti kalau liabilities-nya pajak yang lebih besar, FTA. Agak hafalannya agak berbanding terbalik dengan asset approach ya. Betul ya? Kalau asset approach yang atas FTA ya kalau tadi nggak salah tadi kan? Pokoknya hafalannya adalah untuk asset approach ya. Satu yang ini asset approach. Kalau yang liability approach itu yang ini. Kita lihat, ada ilustrasi nih. Akhir tahun 24, saya jual, anggap aja laptop. Laptop ini nggak bakal meledak, walaupun dipakai di PBS, ya kan? Nah, bagus nih. Kalau sampai meledak, tak kasih klaim atau garansi. Kok bisa ya laptop meledak gitu ya? Oke, balik sini ya. Nah, saya hitung ternyata warranty expense-nya itu 75. Tapi ingat loh ya, akuntansi itu ngitung warranty expense itu masih estimasi. Berarti kreditnya bukan cash. Apa? Debitnya warranty expense, kreditnya apa? Hah? Dia masih estimasi. Saya jual laptop, saya jual handphone. Kalau orang datang ke saya berarti dia akan minta garansi. Tapi kan belum tentu juga dia datang ke saya. Saya estimasi berarti. Warranty expense berapa tuh? 75. Kreditnya apa? Warranty liability. Semoga masih ingat current liability sewaktu di AKM 1. Berarti jurnalnya warranty expense to warranty liabilities. Berarti warranty liabilitiesnya akuntansi berapa? 75, iya kan? Betul ya? Kira-kira pajak suka nggak expense kayak gini? Nggak suka, wong afda aja dia nggak suka. Berarti nanti di pajak akan dikoreksi kan? Koreksi fiskal kalau pakai income statement approach berarti koreksi fiskal positif. Berarti liabilitiesnya pajak tahun 2024 berapa? Halo, liabilitiesnya pajak tahun 2024 berapa? 0. Akuntansi 75, pajak 0. Yang mana? Kanan atas atau kiri bawah? Kanan atas ya. Berarti harusnya muncul FDA. Berapa? 75 kurang 0. Pasangannya FDA apa? DTA. Kalikan tarif aja. Sebenarnya, sorry ya, sesimpel itu kan ya. Tinggal, tapi ya kalau nggak bisa melogika ini percuma dihafal. Ada lagi nggak sih contoh liability approach? Oh nggak ada sih. Ini contoh liability approach kebetulan yang kanan atas. Nanti kalau ketemu mungkin bisa jadi yang kanan bawah. Ya. Oh ya, coba pakai income statement approach. Kalau income statement approach, koreksi fiskal apa tadi?
positif. Kalau koreksi fiskal positif itu kan FDA, sama ya. Nanti mau pakai income statement approach atau liability approach hasilnya sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya sama sih. Ketemu FDA kali tarif itu DTA. Ketemu FTA kali tarif itu DTL. Berarti sebenarnya saya sudah selesai ya. Income statement approach, asset approach, liability approach kita sudah selesai. Kita mau masuk tetap topik income statement, income tax, tapi agak landai, agak turun sekarang. Cuma sebelum turun tadi, silakan kalau masih ada pertanyaan. Saudara-saudara, secara teori, kita masih ingat ada konsep, ada prinsip yang namanya konservatif. Maksudnya apa konsep? Konsep konservatif. Masih ingat nggak AKM 1? Kayak apa itu? Kata kuncinya kalau konservatif itu kayak apa? Kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragunya terkait aset, maka mending asetnya tidak usah dicatat. Tapi kalau ragu-ragunya terkait liability, mending liability-nya dicatat. Ini contohnya kan? Apakah pasti expense ini keluar? Halo? Pasti nggak orang datang ngambil waranti ke saya? Belum tentu kan? Kita ragu-ragu kan? Catatan waranti expense to waranti liabilities. Tapi kalau saya punya akun, punya rekening di BCA, ada kemungkinan dapat hadiah undian, kan ya? Berarti ada kemungkinan dapat aset kan ya? Jangan dicatat dulu. Karena kita masih ragu-ragu. Nah, begitu juga dengan ini nih. DTA itu kan aset. Apakah aset itu pasti di tahun-tahun depan akan dapat memberikan kita benefit? Piutang. Yakin enggak piutang bisa ditagih? Kalau nggak bisa ditagih, hapus piutangnya, pakai AFDA. DTA sekali lagi aset. Berarti kalau aset ini ragu-ragu kita nggak bisa kita realisasi, mending dia dihapus, dihilangkan, nggak diakui. Berarti kalau ada DTA di debit, akhir tahun dievaluasi lagi. Yakin nggak DTA ini bisa kebayar? Kebayar berarti kita dapat manfaat. Kalau nggak yakin, non recognition kan dia, hapuskan dia. Recognition kan pengakuan. Kalau ini dihapus malah non recognition. Kapan dia dihapus? Kalau soalnya ngomong gini. Kalau soalnya ngomong ada kemungkinan. Ada kemungkinan itu maksudnya ya sekitar 50% lah. Ya, sekitar 50% dia tidak bisa direalisasi. Itu yang disebut terdapat kemungkinan. Atau istilahnya di akuntansi apa tuh probable. Kan ada beberapa tingkatan level di akuntansi ya. Ada yang possible, probable, ada yang certain. Kalau dia tingkat kemungkinannya tidak bisa ditagih di atas 50%, istilahnya probable, mending DTA-nya dihapus. Ya, mending DTA-nya dihapus. Jadi tergantung soal ya. Saya punya DTA 1M. Ternyata menurut kemungkinan atau probable bahwa DTA-nya itu tidak bisa direalisasi. Ya sudah hapus. Apakah 1M semuanya dihapus atau berapa yang dihapus tergantung soal. Ini contohnya. Akhir tahun 2022 saya punya DTA 82,5. Ya. Saya punya DTA 82,5 akhir 2022 ya. 82,5 ini kan hasil kali 22% kali X, betul? 22% kali X dapat ini. Coba 82,5 Anda bagi 22%, ketemu angka berapa?
82,5. Nah ini kan, betul ya? Jadi 82,5 ini sebenarnya 22% kali 375, betul? Jadi akhir 2022, anggap aja ini 2023 ya. Akhir tahun lalu saya punya, kalau ini DTA berarti F apa ini? FDA 375. Saya punya FDA 375. Berarti kalau FDA 375 kali 22% dapat DTA 82,5. Udah, itu akhir tahun 2022. Ternyata masuk 2023 FDA saya yang awalnya 375 sekarang jadi 500. Nambah ya. Nambah berapa tuh? 125. Berarti di tahun ini 2023 ya ada kenaikan FDA 125. Berarti kita bisa hitung berapa kenaikan DTA. Berapa kenaikan DTA? 125 kali 22%. Ya kan? Nih, di tahun 2023 ternyata income tax payable-nya 850 juta. Itu dulu. Tolong hitung 22% kali 125 juta. 27.500. Nih, betul ya? Muncul DTA 27.500 ya kan? Di tahun ini muncul DTA 27.500. Dapat dari mana? Ya, tahun ini kan ada kenaikan. Tadi berapa kenaikannya? 125. 125 kali 22 itu kan 27.500. Berarti total DTA kita udah berapa? Total DTA kita udah berapa? Tahun lalu 82,5, tahun ini 27.500. Berarti berapa? 110. Betul? Kan tahun lalu 87. Tahun ini nambah lagi 27,5, berarti sudah 110 juta. Ya kan? Udah, sampai situ dulu ada pertanyaan? Sampai situ dulu ada pertanyaan? Kalau income tax payable kan dapatnya dari 375 kali 22. 375 ada di soal ya? Mana? Taxable income 850 ya. 850 kali 22% ya. 187 ya income tax payable, betul? Pre-tax financial income ada nggak di soal? Kenapa bisa ada angka 725 di sini? Ayo, ini soal levelnya naik. Saya ulang ya. Dari sini kan kita lihat tahun 2022 ada 82,5 DTA. DTA itu kan pasangan dari FDA. Kita bisa tahu dong berapa FDA-nya, berarti ini dibagi 22%. Betul ya, ketemu angka ini. Oke? Ternyata tahun 2023 FDA-nya berubah jadi 500. Berarti kan ada kenaikan 125. Berarti tahun ini ada kenaikan DTA 125 kali 22%. Muncul 27.500. Clear ya? Taxable income-nya 850. Oh berarti taxable income 850 kali 22% kan dapat ITP, betul? 187, iya kan? Kesini ya. Nah masalahnya kok bisa ya ada angka 725 di situ? Di soal nggak diomongin loh, 725. Biasanya kan di soal ngomong pre-tax financial income, dan saya ngomong kalau soal ngomong ada PFI langsung taruh PFI paling atas. Lah ini nggak ada loh di soal. Nah soal ini mengajarkan kita untuk melogika. Ini tadi F apa? TA atau FDA? FDA. FDA itu koreksi positif apa negatif? Positif. Berarti kalau bawahnya 850 ada positif 125, berarti kan sebenarnya PFI-nya berapa? Ya selisihnya kan? 850 kurang 125, ya enggak? Jadi kita nggak diomongin di soal, tapi sebenarnya bisa kita hitung. Uang kita sudah dikasih tahu ada 125 tambahan kok. Dari mana 125 tadi? Awalnya 375, sekarang berapa? Berarti kan naik 125. Kok tahu ini plus? Kan tadi FDA. FDA itu kan koreksi fiskal positif ya, berarti 850 kurang 125. Itulah PFI-nya. Tinggal kaliin aja, 725 kali 22% ketemu berapa? Coba dicek, benar gak? 725 kali 22% ketemu ini enggak?
Kan nggak ada beda tetap di sini. Berarti harusnya 725 kali 22 langsung 159.500. Betul? Ya kan? Sudah lengkap jurnal kita. Kalau saya mau nanya sekarang deh, soal ini nggak nanya, tapi saya nanya, berapa current income tax expense, berapa deferred income tax expense atau deferred income tax benefit? Ayo. Berapa, kan kita punya ITE berapa? Ini bisa dicoret kan? Ah, bisa. Atau pakai ini aja ya. Takutnya nggak bisa nanti. ITE kita, ITE kita berapa? ITE kita 159.500. Ini kan harus dipisah dua ya. Ada yang current, ada yang defer. Current itu selalu sama dengan apa menurut teori? ITP. Berarti current kita berapa? 187.000. Total ITE harus 159. Padahal currentnya sudah 187. Berarti ini DI TB pasti 187 kurangi ini dapat 159. Berapa nih angkanya? 27.500. Masih ingat tadi saya bilang kalau ada DTA di debit pasti pasangannya apa di kredit? DITB. Ini terbukti DITB 27.500 ya kan? Berarti untuk menghitung net income gimana caranya? PFI 725.000, terus di bawahnya current income tax expense dalam kurung 187.000, di bawahnya ada DITB, lambangnya berarti berlawanan dengan yang 187 ya. Berapa tuh? 27.500 ya. 27.500. Ini kalau di total pasti sama dengan 159. Dengan kata lain sebenarnya net income kita berapa? 725 kurangi 159.500 berapa tuh? Tolong. 725.000 kurangi 159.500 berapa net income kita? 565. Semoga di belakang ada ya. Saya buat enggak? Enggak ada penyajiannya ya, tapi ini membuktikan current income tax expense 187 betul, DITB 27,5. Ini ya, ini 27,5 nih. Oke. Begitu pengerjaannya. Ya. Untuk yang ini ya. Padahal fokus kita kan tadi non recognition. Kita baru yang atas. Yang atas ada pertanyaan. Nah, tadi kan secara teori ngomong gini, kalau kamu punya aset dan kamu ragu-ragu bisa ditagih atau tidak, hapusan asetmu. Dengan kata lain, taruhlah asetmu di sisi kredit. Berapa yang mau kita taruh di sisi kredit menurut soal? 25 juta. Berarti DTA taruh di sisi kredit 25 juta. Karena di sini dikatakan terdapat kemungkinan. Tadi berapa persen berarti terdapat kemungkinan? Oh, di atas 50% kemungkinannya. Berarti pastikan DTA-nya dihapus. Dihapus berapa ya? Soal bilangnya 25 juta ya sudah, 25 juta yang dihapus. Lawannya ya income tax expense. Berarti saldo DTA kita sekarang sebenarnya berapa? Setelah semua jurnal ini diposting. Awalnya kan 82,5,
Terus tambah 27,5 kurangi 25.000, berarti cuma nambah 2,5 ya. Berarti 82,5 tambah 2,5 berapa? 85. Ya kan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke. Ada lagi kasus ini nih. Topik lain lagi. Anda masih ingat kompensasi kerugian fiskal? Kerugian fiskal itu maksudnya apa kalau kerugian fiskal? Kapan kondisi dikatakan kita rugi? Rugi itu berarti expense-nya lebih besar. Kalau rugi di pajak, itu kita punya dua keuntungan loh. Satu, berarti tahun ini kita nggak bayar pajak. Dua, rugi kita tahun ini bisa dibawa ke tahun depan. Iya nggak? Di bawah itu maksudnya apa? Kalau tahun depan kita laba, maka rugi tahun ini bisa ngurangin laba tahun depan. Itu namanya apa? Kompensasi. Berapa lama ya boleh? 5 tahun. Teori perpajakan ngomong gitu ya? 5 tahun. Nah sekarang coba Anda gabungkan dengan pengetahuan kita selama 2 minggu ini. Kalau tahun ini saya rugi fiskal. Halo? Tahun ini saya rugi fiskal. Berarti tahun depan itu sebenarnya future ya. Future taxable atau future deductible? Deductible dong. Berarti ingat-ingat ya. Kalau terjadi kerugian fiskal, berapapun jumlahnya, maka itu yang disebut FDA. Umpama tahun ini rugi fiskal 500 juta, itu FDA. Masih ingat pasangannya FDA apa? DTA. Berarti kalau ada kerugian fiskal, pasti muncul DTA. Gimana cara ngitungnya? Ya kerugian fiskal kali tarif. Contoh, kita rugi 500. Apa tadi ini 500 kerugian fiskal ini istilahnya apa? FDA, Future Deductible Amount. Future Deductible Amount ini dikali tarif akan muncul DTA. DTA-nya berapa? 110. Ya kan? Ini sebenarnya income tax expense yang namanya apa? Current apa deferred ini? Halo? Income tax expense kalau di kredit namanya tadi apa? Deferred income tax benefit. Pasangannya DTA kan deferred income tax benefit nih. Ingat-ingat aja, pokoknya kalau ada rugi fiskal itu FDA. Berarti karena itu FDA muncul DTA. Kalikan aja rugi fiskal itu dengan tarif. Rugi 500 juta. Berarti kan ada kerugian fiskal 110. Ternyata di sini diomongkan, terdapat kemungkinan dari total kerugian PPH itu nggak bisa dikompensasi. Kira-kira kenapa nggak bisa dikompensasi? Hah? Lewat 5 tahun. Berarti ada kemungkinan dihitung sama perusahaan ini, kita rugi terus. Berarti ada kemungkinan tahun kelima masih ada sisa, hangus. Nah, setelah dihitung, muncul angka 75%. 75%-nya itu sekitar 82,5. Itu dihapus. Berarti soal ini, ilustrasi 5 itu menggabungkan teori ilustrasi 4 dan ilustrasi nomor berapa tadi? Ilustrasi 3. Ilustrasi 3 itu kan membahas terdapat kemungkinan ya. Ilustrasi 4 itu membahas kerugian fiskal. Nah, ilustrasi 5 itu menggabungkan 3 dan 4. Ada berapa? FDA-nya 500. Ada berapa DTA-nya? 500 kali 22. Ini jurnalnya. Ternyata dari total 110 dikatakan 75%-nya nggak bisa direalisasi. Berarti harus di non recognition. Berarti hapus DTA-nya, taruh di kredit. 75% dari 110 ketemu sekian. Berarti sebenarnya DTA kita cuma
27,5. Jadi ini tergantung soal ya. Kalau tadi kan ilustrasi 3 ngomongnya berapa? 25 juta. Angka yang dia sebut. Kalau ini enggak, persentase. Tambah banyak. Ilmunya tambah banyak. Harusnya disyukuri ya. Saudara-saudara, ini ketentuan lain. Ketentuannya ngomong gini. Kalau di tahun yang sama, umpama di akhir tahun ya, kita punya DTA 100, punya DTL 75, maka itu boleh di offset. Kita punya DTA 100, DTL 75. Berarti hapus saja DTL 75, DTA-nya jadi berapa? 25. Itu offset namanya. Ya. Ini teori biasa. Sekarang kita masuk di ini urut-urutan ngitung tadi ya. Inilah apa summary-nya, urut-urutan ngitung. Nah, coba. Mungkin Anda sudah punya Excel-nya ini, saya belum kasih sih. Tapi coba jangan lihat Excel-nya dulu deh. Coba ngitung nih. Ini soalnya bagus, dia kasih keterangan beda tetap. Kalau soalnya nggak bagus itu nggak ada keterangan beda tetap. Coba ngitung dulu. Kerjakan yang bawah. Saya kasih waktu 5 menit.